Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ya ini kita kembali ya ke topik yang akan kita bahas ini. Ini nggak main-main ya, milisi Houthi tembakan rudal ke Israel tapi dicegat Arab Saudi. Syukur ya, syukur rudalnya nggak sampai ke Israel. Kalau rudalnya sampai ke Israel maka alamat ya. Saya yakin Yaman akan musnah, akan punah. Mereka ini hobi sekali serang Israel. Nanti kalau diserang balik, nangis, koar-koar, dikatakan nanti Israel ini penjajah dan lain sebagainya, kawan-kawan ya. Ini informasinya dimuat oleh, ya, saya ambil dari mana ini, Sindo ya, Sindo News ya. Ya, ini Gaza, Arab Saudi mencegat setidaknya satu rudal jelajah yang diluncurkan ke Israel oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran dan di Yaman pada pekan lalu. Informasi itu beredar pada Rabu 25 bulan 10 2023 setelah dikabarkan oleh The Wall Street Journal. Insiden tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi ternyata juga mendukung Israel dan setengah hati membela Palestina. Ini sakit tuh ini kata-kata ini, mendukung Israel dan setengah hati membela Palestina. Namun Saudi menganggap bahwa Houthi tetap menjadi musuh bebuyutannya saat berperang di Yaman. Ya, penjagatan rudal Houthi ke arah Israel itu sepertinya juga berusaha disembunyikan oleh Saudi. Hal itu dikarenakan akan merusak citra negara tersebut sebagai pemimpin negara-negara Muslim di Timur Tengah. Jadi Israel Arab Saudi ini malu-malu kucing ya, malu-malu kucing membela Israel, kawan-kawan ya. Padahal serangannya sudah dari tanggal 25 kemarin ya, sudah serangannya dari tanggal 25 ya. Tapi informasinya baru beredar sekarang, kawan-kawan. Lalu ini ya, ini ya, itu tuh berkaitan peristiwa pekan lalu, ya ini pekan lalu ya, minggu lalu ya, di mana USS Carney, kapal perusak berpeluru kendali yang beroperasi di Laut Merah Utara, mencegat beberapa rudal yang ditembakkan ke arah Israel di dekat pantai Yaman. Ya, Pentagon mengkonfirmasi bahwa kapal perusak angkatan laut tersebut menembak jatuh 4 rudal jelajah serangan darat dan beberapa drone yang diluncurkan oleh militan Houthi yang didukung Iran di Yaman. The Wall Street Journal melaporkan milisi Houthi menembakkan 5 rudal jelajah dan setidaknya satu diantaranya dicegat oleh Arab Saudi karena melindungi wilayah udaranya. Ya, keterlibatan Arab Saudi dalam insiden tersebut sebelumnya tidak diketahui. Sistem pertahanan rudal ya Patriot di negara Arab disediakan oleh Amerika Serikat. Jadi ya pergerakan-pergerakan persenjataan di Arab Saudi itu, kawan-kawan, ya itu dalam kendali Amerika ya. Dilaporkan tidak ada korban jiwa di pihak pasukan AS dalam serangan rudal dan drone tersebut ya. Lalu seorang pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika mengatakan pada hari Senin bahwa militan memperkirakan akan terjadi eskalasi signifikan ya serangan terhadap pasukan Amerika di Timur Tengah dan menunjuk ya pada campur tangan Iran di wilayah tersebut. Saya pikir ya adil untuk mengatakan ketika Anda melihat peningkatan aktivitas serangan oleh banyak kelompok ini adalah sidik jari Iran di dalamnya. Kita ya kata pejabat pertahanan itu ya dilansir Fox. Ini kawan-kawan ya benar-benar ya. Ternyata diam-diam Arab Saudi mencintai Israel ya, Arab Saudi love Israel dan setengah hati membela Yaman, membela sebenarnya bukan Palestina ya, tapi Hamas ya. Kawan-kawan, itu dia cuplikan videonya, satu uraian dari Bang Pavel mengenai situasi yang terjadi sudah berlangsung lebih dari 3 minggu ya antara Israel versus Hamas. Dan karena itu kawan-kawan semua, bagaimana menurut kalian? Dan juga kita perhatikan di sini ya ada uraian terkait dengan dinamika terbaru mengenai Israel. Dikatakan ya Israel serang Gaza via darat, jalur komunikasi masih putus total. Nah, ini beberapa jam yang lalu kawan-kawan ya. Seperti yang kawan-kawan semua bisa lihat di sini, di beberapa jam yang lalu, jadi Israel katanya sudah melakukan serangan darat ya ke Gaza kawan-kawannya, dan jalur komunikasinya diputus total ya. Jadi Bapak Ibu semua, memang kalau kita perhatikan ya, situasi yang terjadi ini sudah lebih 3 minggu ya kawan-kawannya. Kalau kita perhatikan ini kan dimulainya dari tanggal 7 Oktober ya, dan ini sudah masuk ke
tanggal 29 Oktober ya. Jadi ini sudah lebih dari 3 minggu kawan-kawan semua, dan situasinya kalau kita perhatikan bukan semakin mereda ya, malah semakin panas ya, apalagi setelah beberapa minggu yang lalu usai terbentuknya kabinet perang Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Kawan-kawan, itu membuat Israel begitu sangat bertekad ya untuk melakukan serangan balasan terhadap Hamas. Nah, kawan-kawan semua, perlu juga diingat ya bahwa sebagaimana tadi juga sudah kita dengarkan satu rant dari Bang Pavel ya, yang menyoroti terkait dengan situasi yang begitu panas ya antara Israel versus Hamas ini. Dan kawan-kawan semua, ini juga perlu kita ingat kembali ya bahwa hari ini ya, yang sudah berlangsung sekitar 3 minggu ini, yang berperang ini kawan-kawan bukan Israel versus Palestina ya, tetapi ini terutama Israel versus Hamas. Dan awal mula dari situasi panas sekarang ini adalah akibat dari serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kepada Israel, yang awal-awalnya dibangga-banggakan ya, dipuja-puji oleh beberapa orang dan menganggapnya itu sebagai sesuatu yang menakjubkan katanya teman-teman. Tetapi kemudian usai hal tersebut dilakukan oleh Hamas, pihak Israel justru melakukan serangan yang berkali-kali lipat kawan-kawan ya. Makanya dalam beberapa informasi yang beredar, katanya Gaza itu katanya berubah seolah-olah seperti neraka kawan-kawannya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada juga uraian yang membahas terkait dengan usai Hamas melakukan serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober ya, pihak dari Israel menyampaikan bahwa Hamas membuka pintu neraka di Gaza. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi itu adalah kemarahan dari pihak Israel usai diserang oleh Hamas secara dadakan, karena juga tidak bisa dipungkiri banyak sekali warga Israel yang menjadi korban atas kejadian tersebut kawan-kawan. Dan apalagi itu dilakukan pada hari Sabtu, hari Sabat bagi kaum Israel. Dan sesuai dengan ketentuan hukum Taurat tentu ya teman-teman semua, kita semua tahu ya bahwa pada hari Sabat menurut hukum Taurat Israel ini kan tidak bisa beraktivitas seperti pada hari-hari biasanya kawan-kawan ya. Ada hal-hal yang memang tidak boleh mereka lakukan ya, karena itu adalah hari Sabat yang mereka. Dan karena apa yang kemudian terjadi itu dipilih dijadikan oleh Hamas untuk melakukan serangan terhadap Israel ya. Jadi memang kemudian Bapak Ibu semua, ini sudah banyak sekali korbannya, bahkan beberapa hari yang lalu katanya sudah mencapai 8.000 korban ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, juga di sini beberapa jam lalu jet tempur Israel serang Gaza semalaman ya, gempur 150 terowongan dan tewaskan komandan udara Hamas. Ini dia Bapak Ibu ya. Jadi memang inilah serangan yang sudah dilakukan oleh Israel kepada Hamas ya. Ya, karena itu kawan-kawan semua, ya tentu ya sebagai sama manusia apapun situasi yang di sana, sebenarnya kalau kita lihat ya, kasihan menjadi warga biasa ya. Kasihan menjadi masyarakat yang mana terutama mereka-mereka yang fokus untuk mengurusi kehidupannya, yang terutama mereka-mereka yang fokus untuk yang mencukupkan kebutuhan keluarganya. Wah, kan kasihan ya, mereka kemudian ikut menjadi korban ataupun kemudian mereka mengalami situasi yang mencekam ya, akibat dari serangan pertama Hamas ini kawan-kawan ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Adar Armando beberapa hari yang lalu, Bang Adar Armando menyampaikan bahwa kenapa Hamas melakukan serangan yang seperti itu ya. Padahal mereka tahu ya serangan itu bisa memicu amarah yang lebih lagi dari pihak Israel. Dan itu benar kawan-kawan, kita lihat kemudian ya, seperti yang kawan-kawan semua bisa lihat di sini ya, Israel siap di semua lini untuk serang Hamas di Gaza. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang pihak dari Israel sudah sangat bertekad ya, dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan serangan balik terhadap Hamas. Dan itu terbukti kawan-kawan, ini sudah berlangsung lebih dari 3 minggu ya, situasinya semakin mencekam ya. Dan memang banyak sekali ya pihak dari Hamas, bahkan awal-awal kemarin tuh kawan-kawannya dikatakan bahwa sudah ditemukan ya korban dari pihak milisi Hamas ini, mayat Hamas di jalan-jalan ya di jalur Gaza itu mencapai 1.500-an kawan-kawan ya. Jadi memang itulah situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Jadi ini kita mesti garis bawahi kawan-kawan ya. Begini ya. Jadi yang sedang terjadi ini adalah Israel versus Hamas ya, bukan Israel versus Palestina ya, bukan itu kawan-kawan ya. Bahkan kalau kita perhatikan sekitar 2 minggu yang lalu ya, Presiden Palestina tegaskan bahwa hanya PLO, pemerintah yang sah di Palestina ya. Dan juga Presiden Palestina ikut mengecam ya keras aksi Hamas dan pembalasan Israel ya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, ini dia ya. Misteri Presiden Palestina Mahmoud Abbas ya, kejam serangan Hamas ke Israel lalu meralatnya katanya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, itulah dinamika yang terjadi teman-teman ya. Ya, apakah kemudian benar diralat kawan-kawan? Nah, itulah situasinya. Tetapi
Ya, saya tetap komitmen dan konsisten pada apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kawan-kawan, bahwa semoga di sana segera tercapai terwujudnya situasi yang kondusif, dan juga ini tidak ada kaitannya dengan isu agama. Bahkan kawan-kawan kalau ingat kembali ya, beberapa hari yang lalu kita melihat ya ada satu uraian yang membahas mengenai pihak apa namanya ya, warga Palestina baik yang Muslim maupun yang Kristen justru menggunakan gereja sebagai tempat untuk berlindung ya. Gereja Ortodoks Yunani, kawan-kawan. Jadi ini tidak ada kaitan dengan agama. Jadi saya juga kadang-kadang apa namanya ya, sangat menyayangkan ya ketika masih ada orang-orang yang percaya bahwa ini ada kaitan dengan agama dan segala macam ya. Padahal gereja di Gaza ini ya, gereja Ortodoks Yunani malah dipakai oleh orang Muslim di sana ya, termasuk yang Kristen untuk bersembunyi ataupun untuk berlindung ya. Jadi ini semata-mata adalah mengenai politik, kawan-kawan ya. Ini perebutan wilayah, dan situasi sekarang ini dipicu ya oleh ulah Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober yang lalu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Tentu sebagai sama manusia mari kita mendoakan yang terbaik di sana, dan semoga situasinya cepat pulih dan situasinya cepat kembali normal, kawan-kawan ya.